Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nilai maksimum dan minimum lokal dan global. Sebelumnya perkenalkan, saya Adelia Salsa, saya Melena Solima, saya Berlian Zulu, Saya Fikri Setiawan, saya Anggun Fatima, saya Siti Bisa, saya Hadir Rahmawati, saya Mutiara Sari. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Mutiara Sari. Di sini aku akan menjelaskan di bagian definisi dari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, ketika kita punya sebuah fungsi, belum berarti fungsi itu punya nilai paling besar atau nilai paling kecil. Semuanya bergantung pada bentuk fungsi dan daerah asalnya atau yang biasa kita sebut dengan domain. Karena itu, ada 3 pertanyaan utama yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, apakah fungsi f(x) mempunyai nilai ekstrim di S? Dan yang kedua, di mana nilai ekstrim itu terjadi? Dan yang ketiga, berapa nilai maksimum dan nilai minimumnya? Nah, mari kita samakan pengertian dari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Yang pertama, fungsi fc dapat kita sebut sebagai nilai maksimum f pada S jika fc lebih dari atau sama dengan fx untuk semua x di S. Dan yang kedua, fungsi fc dapat kita sebut sebagai nilai minimum f pada S jika fc kurang dari atau sama dengan fx untuk semua x di S. Dan yang ketiga, fungsi fc adalah nilai ekstrim f pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, agar kita lebih paham lagi mengenai nilai maksimum dan juga nilai minimum, mari kita mengerjakan latihan soal. Soal nomor 1 diberikan fungsi fx itu 1 per x dengan domain dari 0 sampai positif tak hingga. Nah, tanda kurung biasa ini artinya nilai batasnya itu tidak ikut. Nah, sehingga jika nilai x ini kita buat semakin mendekati 0 dari kanan, maka nilai 1 per x justru semakin besar. Atau jika x mendekati 0, maka 1 per x ini mendekati tak hingga. Nah, misalnya saat x ini 1, maka nilai 1 per x itu 1. Dan saat x itu 0,1, maka nilai 1 per x menjadi 10. Jika x itu 0,01, maka nilai 1 per x menjadi 100. Dan jika x ini 0,001, maka nilai 1 per x itu menjadi 1000. Artinya, semakin kecil nilai x, nilai fungsi semakin besar dan tidak ada batas atasnya. Sehingga fungsi fx untuk 1 per x dengan domain dari 0 sampai positif tak hingga tidak memiliki nilai maksimum maupun nilai minimum. Nah, untuk contoh soal nomor 2, kita masih mempunyai nilai fungsi yang sama, yaitu 1 per x dengan selang tertutup 1 sampai 3, yang artinya kita hanya memperhatikan nilai fungsi mulai dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3 dengan ujung-ujungnya juga ikut dihitung. Dan jika kita gambarkan grafik x sama dengan 1 per x, bentuknya adalah kurva menurun, di mana semakin besar nilai x, maka nilai 1 per x itu semakin kecil. Selangnya ini tertutup, maka kita cukup mengecek nilai fungsi di ujung-ujung selang, yaitu di x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Nah, ketika kita masukkan x ini 1, maka f1 sama dengan 1, dan juga ketika x ini dimasukkan dengan 3, maka f3 sama dengan 1 per 3. Yang dimana pada grafik terlihat bahwa di titik x sama dengan 1 berada paling tinggi, sedangkan di titik x sama dengan 3 berada paling rendah di selang ini. Nah, jadi nilai maksimum fungsi pada selang 1 sampai 3 adalah 1 yang dicapai saat x ini sama dengan 1, dan nilai minimumnya adalah 1 per 3 yang dicapai saat x ini adalah 3. Nah, dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa jika f kontinu pada selang tertutup, maka f mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini juga bisa disebut sebagai teorema eksistensi ekstrim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melena Soliha. Di sini saya akan membahas aplikasi turunan dalam kalkulus mengenai konsep maksimum dan minimum. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai konsep nilai ekstrim atau maksimum dan minimum. Nah, maksimum sama minimum ini dapat terjadi di titik-titik kritis. Dan kandidat terjadinya titik kritis suatu kurva yang pertama itu ada ujung selang. Misal kita punya grafik kayak gini.
Nah, ini ujung celahnya itu kan A sama B terjadi titik maksimum dan titik minimum. Itulah titik X-nya, yaitu pada saat X-nya di selang tutup A, B di ujungnya. Yang kedua di titik stasioner. Jadi, misal kita punya kurva kayak gini, ini yang warna biru ini titik-titik stasioner nih. Nah, pada titik stasioner ini kan terjadi nilai maksimum dan nilai minimum. Yang ini adalah maksimum global, ini adalah minimum global, yang ini adalah maksimum lokal. Nah, nilai atau titik stasioner ini bisa kita peroleh ketika nilai turunan pertamanya kalau kita hitung di X sama dengan C. Itu sama dengan 0. Dan yang ketiga terjadi di titik singular. Ya, misal kita punya kurva kayak gini, ada titik singular tuh, yang ini. Nah, di titik ini terjadi nilai maksimum. Biasanya kalau di kurva yang menjolak tiba-tiba turun lagi kayak gini, ini titik singular ya. Jadi titik singular itu apa? Titik mana nilai turunan pertamanya tuh nggak ada. Nah, kalau yang di sini terjadi titik minimum. Kita lihat limit kiri sama limit kanannya beda ya, sehingga turunan kiri sama turunan kanannya juga beda. Akibatnya f aksennya kan nggak ada sehingga terjadi titik singular. Baik, sekarang kita akan bahas beberapa catatan mengenai teorema eksistensi ekstrim. Yang pertama, continue pada selang tertutup AB. Misal kita punya grafik fx sama dengan x kuadrat pada selang tertutup min 1 sampai 2. Nah, nilai maksimumnya itu 4, tercapai ketika x-nya 2, minimumnya itu 0, terjadi ketika x-nya 0. Kemudian yang kedua, kalau fungsi yang nggak kontinu ini mungkin aja dia punya nilai ekstrim, sebagaimana pada grafik ini. Ini kan fungsinya nggak kontinu, tapi ada nilai ekstrim. Ini fungsi banyak syarat. Nah, di sini kalau kita lihat nilai maksimumnya tercapai ketika x-nya min 1, yaitu 2. Minimumnya tercapai ketika x-nya 0, yaitu min 1. Kemudian, yang ketiga, kata kontinuan itu tidak menjamin eksistensi nilai ekstrim. Misal kita punya grafik fungsi yang nggak kontinu kayak gini, nah nilai fx itu sama dengan 1/2 kalau x-nya 0 atau x-nya 1, dan sama dengan x untuk x di antara 0 sampai 1. Kalau kita lihat dari grafik ini, kan nggak ada ekstrimnya, nggak ada maksimum sama minimumnya. Jadi, kalau fungsi yang nggak kontinu, ini nggak jamin ada nilai ekstrimnya. Yang keempat, kekontinuan pada selang buka juga tidak menjamin eksistensi nilai ekstrim. Misal, kita punya grafik seperti ini. Ini merupakan grafik fx sama dengan x untuk x di antara 0 sampai 1. Di ujung-ujung selangnya kan fungsinya nggak terdefinisi ya. Sehingga dari sini kita simpulkan ada nilai ekstrim dan minimum atau untuk fungsi yang tak kontinu pada selang buka seperti ini. Baik, di sini ada contoh soal. Titik-titik kritis dari fx sama dengan min 2x sama 3 plus 3x kuadrat pada ujung terbuka min setengah dan 2. Kita turunkan ini, kita turunkan 3 dikali 2 adalah min 6x kuadrat, dan 2 dikali 3 adalah 6, x di sini 2 jadinya. Nah, kita tahu dari soal ada ujung selang x sama dengan min setengah dan x sama dengan 2. Terus kita kedua cari titik stasionernya. Titik stasioner itu fx harus sama dengan 0. Nah, turunan yang di sini kita masukkan sini dan sama dengan 0 dan dibagi dengan 6 sehingga menghasilkan x kuadrat min x sama dengan 0. Nah, kita ini keluarkan jadi seperti ini dan menghasilkan x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Terus kita masukkan ujung ini ke sini. Hasilnya ditulis min 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 3 min setengah pangkat 2 menghasilkan 1. Kalau kita x masukkan 0 berarti hasilnya 0. Dan kalau x-nya kita masukkan 1, ketemu 1. Dimana 1 dari min 2 dikali 1 pangkat 3 itu 1. Jadi 1 dikali min 2, min 2 tambah 3. 1 pangkat 2 itu tetap 1. Jadi 3 kali 1, 3. Min 2 ditambah 3 adalah 1. Yang kedua, x kita ganti dengan 2. Min 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 menghasilkan min 4. Nah, dari sini kita tahu bahwa satunya kan ini ada 2. Jadi kita tulis di sini f min setengah dan f 1 sama dengan 1 merupakan nilai maksimum. Nah, 2 ini sebagai nilai minimum.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teorema B dalam nilai maksimum dan minimum lokal. Nah, teorema B ini menjelaskan tentang teorema titik kritis yang menyatakan bahwa andai fungsi f didefinisikan pada selang I yang memuat titik C, jika fc adalah nilai ekstrim, maksimum atau minimum lokal, maka C harus merupakan suatu titik kritis, yaitu salah satu dari berikut. Yang pertama, C titik ujung dari I. Yang kedua, f aksen C sama dengan 0 atau titik stasioner. Dan yang ketiga, C titik singular dari f. Nah, berdasarkan teorema tersebut, dapat kita ketahui bahwa suatu fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, maka titik ekstrim selalu terjadi di titik kritis, yaitu di titik ujung interval, atau di turunan sama dengan 0, atau di titik turunan tidak ada. Nah, di sini juga sudah ada contoh soalnya. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2. Buktikan jika fx memiliki titik maksimum atau minimum lokal di x sama dengan c, maka c adalah titik kritis dari f. Untuk menentukan jawaban dari soal tersebut, langkah pertama kita tentukan dulu titik stasionernya dengan cara f aksen x sama dengan 0. Kita cari dulu turunan pertama dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2. Turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat min 6x, atau dapat kita tuliskan menjadi 3x dalam kurung x min 2. Nah, selanjutnya itu kita cari titik stasionernya menggunakan f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x-nya itu kan tadi 3x dalam kurung x min 2 sama dengan 0. Dan dapat dihasilkan x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Dari hasil perhitungan kita tadi, dapat diketahui bahwa titik stasionernya yaitu di x sama dengan 0 dan di x sama dengan 2. Nah, setelah selesai mencari titik stasioner, langkah yang kedua yaitu kita periksa apakah titik-titik tersebut merupakan titik ekstrim atau bukan dengan menggunakan uji turunan kedua. Kita cari dulu turunan kedua dari fungsi tersebut. Turunan kedua dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2 adalah 6x min 6. Nah, kita uji di titik x sama dengan 0. F double aksen 0 hasilnya yaitu min 6. Min 6 ini lebih kecil dari 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di titik 0 merupakan nilai maksimum lokalnya. Kemudian kita uji di titik x sama dengan 2. F double aksen 2 hasilnya yaitu 6. 6 ini lebih besar dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa di x sama dengan 2 adalah nilai minimum lokalnya. Berdasarkan hasil perhitungan kita tadi, dapat kita peroleh bahwa fx memiliki nilai maksimum di x sama dengan 0 dan fx memiliki nilai minimum di x sama dengan 2. Saya Berlian Sulu akan menjelaskan tentang maksimum dan minimum lokal. Apa sih maksimum dan minimum lokal itu? Nah, maksimum lokal adalah titik puncak kecil pada grafik. Artinya di sekitar titik itu nilainya paling tinggi, tapi bukan paling tinggi di seluruh grafik. Sedangkan minimum lokal adalah titik lemah kecil pada grafik, artinya di sekitar titik itu nilainya paling rendah, tapi bukan paling rendah di seluruh grafik. Disebut lokal karena kita hanya membandingkan dengan titik-titik di sekitarnya saja, bukan seluruh grafik. Terus, gimana sih nilai ekstrim lokal itu terjadi? Nah, nilai ekstrim atau maksimum atau minimum lokal biasanya terjadi saat turunan pertama sama dengan 0, artinya grafik berhenti naik atau turun sesaat. Bisa juga terjadi di titik ujung atau titik turunan yang turunannya tidak ada. Namun, tidak semua titik dengan turunan 0 pasti ekstrim, jadi harus dicek perubahan grafiknya. Lalu ada intuisi turunan atau cara mudah melihat grafik. Perhatikan arah grafiknya. Jika grafik naik lalu turun, itu berarti maksimum lokal. Tetapi grafik turun lalu naik, itu berarti minimum lokal. Seperti turun ke lembah lalu naik lagi. Sedangkan yang maksimum lokal itu seperti naik ke puncak lalu turun lagi.
Selanjutnya ada definisi. Andaikan S daerah asal F memuat titik C. Kita katakan bahwa yang pertama F memuat titik C adalah nilai maksimum lokal fungsi F jika terdapat selang AB yang memuat C sedemikian sehingga F memuat titik C adalah nilai maksimum F pada AB irisan S. Sedangkan yang kedua itu F memuat titik C adalah nilai minimum lokal fungsi F jika terdapat selang AB yang memuat C sedemikian sehingga F memuat titik C adalah nilai minimum F pada AB irisan S. Dan yang terakhir F memuat titik C disebut nilai ekstrim lokal jika ia merupakan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Gimana sih nilai ekstrim lokal itu terjadi? Nah, teorema titik kritis menyatakan bahwa titik-titik kritis, titik ujung, titik stasioner, dan titik singular adalah calon tempat terjadinya ekstrim lokal. Namun, tidak semua titik kritis pasti merupakan ekstrim lokal. Jika tanda kemiringan atau turunan pertama berubah tanda di sekitar titik kritis, maka di titik tersebut terjadi ekstrim lokal. Selanjutnya ada penjelasan grafik. Nah, yang pertama itu gambar puncak. Kalau puncak berarti maksimum lokal. Dan yang kedua, lembah, membentuk lembah yaitu artinya minimum lokal. Sedangkan yang terakhir itu jika grafik tidak berubah arah atau tetap naik atau tetap turun, bukan maksimum atau minimum lokal. Sedangkan minimum lokal itu seperti lembah, itu kebalikan dari maksimum lokal. Grafiknya turun sampai titik terendah lalu naik lagi. Nah, ekstrim lokal adalah puncak atau lembah. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema A pada uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Nah, di sini kita andaikan bahwa F itu kontinu pada selang terbuka A, B yang memuat titik kritis C. Nah, yang pertama, jika F aksen X bernilai positif untuk semua X dalam A, C dan F aksen X bernilai negatif untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Yang kedua, jika F aksen X bernilai negatif untuk semua X dalam A, C dan F aksen X bernilai positif untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Yang ketiga, jika F aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC bukan nilai ekstrim lokal F. Di sini kita bisa lihat langsung contoh soalnya saja. Carilah nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 pada interval minus tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya kita akan mencari jawaban dari soal tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa soal tersebut merupakan fungsi polinom yang mana fungsi polinom itu selalu kontinu. Jadi, syarat teorema A sudah terpenuhi. Jadi kita bisa menggunakan tanda turunan untuk menentukan ekstrim lokal. Nah, langkah pertama kita cari turunan pertama dari x kuadrat min 6x plus 5. Di sini kita mendapatkan bahwa f aksen x-nya adalah 2x min 6. Selanjutnya kita cari titik kritis dengan menetapkan bahwa f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x sama dengan 2x min 6 sama dengan 0, kita mendapatkan bahwa x-nya adalah 3. Selanjutnya, kita uji sifat ekstrim dengan menggunakan uji turunan kedua. Nah, f double aksen x dari 2x min 6 adalah 2. Nah, karena 2 bernilai positif, maka kurvanya cekung ke atas. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa titik X sama dengan 3 merupakan minimum lokal. Selanjutnya, kita hitung nilai ekstrim dengan memasukkan X sama dengan 3. Nah, F dalam F3 sama dengan 3 kuadrat min
min 6 kali 3 plus 5 sama dengan 9. Min 18 plus 5, kita mendapatkan hasilnya adalah min 4. Berdasarkan hasil perhitungan kita tadi, kita mendapatkan bahwa fungsi tersebut memiliki minimum lokal pada titik X sama dengan 3 dengan nilai min 4. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan teorema B, yaitu uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Andaikan F aksen dan F double aksen ada pada setiap titik dalam selang terbuka A dan B yang memuat C, dan andaikan F aksen C sama dengan 0. Maka yang pertama, jika F double aksen C kurang dari 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Dan yang kedua, jika F double aksen C lebih dari 0, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, untuk X kuadrat dikurangin 6X ditambah 5, gunakan uji turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal. Kita lanjut ke penyelesaian. Sini, pertama, kita lakukan turunan pertama. X kuadrat itu turunannya 2X, min 6X itu turunannya min 6, dan 5 itu turunannya 0. Jadi, turunan pertamanya untuk F aksen X sama dengan 2X dikurangi 6. Lalu yang kedua, cari titik kritis dari 2X min 6, yaitu di sini 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 2, sama X-nya sama dengan 3. Jadi, titik kritisnya adalah 3. Yang ketiga, uji turunan kedua. Uji turunan kedua dari turunan pertama. Jadi, dari sini, turunan pertamanya 2X min 6, kita lakukan turunan kedua, yaitu 2X menjadi 2, dan min 6 menjadi 0. Jadi, ditulis saja 2. Lalu kita masukkan titik kritis tadi ke uji turunan kedua. Di sini, F double aksen, X-nya adalah 3, F double aksen 3, sama dengan 2. Dan 2 sendiri itu lebih dari 0, jadi dia positif. Seperti syarat yang pertama tadi, yang kita lihat, yang ini, jika F double aksen C kurang dari 0, maka itu adalah maksimum lokal. Tapi jika F double aksen C itu lebih dari 0, maka nilai itu adalah nilai minimum. Di sini kan 2 itu lebih dari 0. Jadi dia masuk ke syarat yang 2, dan dia adalah nilai minimum lokal F. Jadi karena keturunan keduanya positif, maka F3 adalah minimum lokal. Grafik membentuk U, cekung ke atas, gitu. Titik terendah grafik ada di X sama dengan 3 dari titik kritis sini. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Contoh yang kedua itu soalnya untuk 1/3 X pangkat 3 dikurangin X kuadrat dikurangin 3X ditambah 4, gunakan uji turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal. Cara penyelesaiannya seperti tadi, lakukan turunan pertama. 1/3 X pangkat 3 itu kan dari ini kan rumusnya kan A N X min 1. Untuk A-nya 1/3, N-nya adalah 3, jadi 1/3 dikali 3 itu kan habis, jadi 1. Dan X, jadi 1X adalah X, N-nya 3 dikurangi 1, jadi 31, 2. Ini X kuadrat. Dari 1/3 X pangkat 3 ini, turunan pertamanya A pangkat 2 dikurangin X2 ini menjadi 2X min 3X. 3X ini turunannya X ditambah 4. 4 adalah turunannya 0. Jadi tidak usah ditulis. Lalu kita faktorkan. Faktorkan dari sini
Dari yang turunan pertama kita faktorkan menjadi X tambah 1 dan X min 3. Lalu mencari titik kritis. Titik kritis dari turunan pertama, yaitu X ketemu X-nya min 1 dan X 3. Lalu kita lakukan turunan kedua. Dari turunan pertama, kita dapatkan 2X min 2. Selanjutnya kita uji turunan kedua. Karena di sini titik kritis ada 2, jadi kita lakukan dua-duanya gitu. Masukkan kedua angka itu ke turunan kedua. Jadi yang pertama untuk X sama dengan min 1, X double aksen min 1 sama dengan, karena di sini 2X, jadi X dimasukkan min 1, 2 kali min 1 dikurangin 2 sama dengan 2 kali min 1 kan min 2, dikurangin 2. Jadi min 2 dikurangin 2, jadi min 4. Min 4 itu lebih kecil daripada 0. Jadi dia adalah maksimum lokal. Dan untuk yang X sama dengan 3, F double aksen di sini 3 harusnya. F double aksen 3 sama dengan 2, 3-nya masukin, 2 kali 3 sama dengan 6, dikurangin 2 sama dengan 4. 4 itu lebih besar dari 0 atau positif. Jadi dia ada. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Rizwan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang nilai ekstrim pada selang terbuka, yang dimana nilai ekstrim ini terbagi menjadi dua, yaitu nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Nilai ekstrim itu sendiri dapat terjadi pada titik kritis, yang dimana titik kritis itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada ujung-ujung selang, yang dimana ujung-ujung selang ini hanya terdapat pada selang tertutup. Kalau selang terbuka itu tidak memiliki yang namanya ujung-ujung selang. Selanjutnya ada yang namanya titik stasioner. Nah, titik stasioner ini adalah titik di mana X itu sama dengan C, dengan nilai turunan pertama di titik X sama dengan C ini nilainya itu adalah 0. Jadi ketika F aksennya ini sama dengan 0, maka X sama dengan C ini adalah titik stasioner. Titik singular itu adalah X sama dengan C, di mana F aksennya ini tidak ada. Jadi di titik X sama dengan C ini fungsinya itu tidak memiliki turunan. Nah, pada contoh berikut ini adalah contoh nilai ekstrim pada selang terbuka, yang mana kita diminta untuk menentukan nilai ekstrim dari fungsi fx sama dengan x3 min 3x plus 1. Nah, pada selang terbuka, karena selangnya itu terbuka, maka ujung selangnya itu tidak ada, karena ujung selang itu hanya terjadi pada selang tertutup, teman-teman. Dengan demikian, kita hanya perlu memeriksa dua jenis titik kritis, yaitu titik stasioner dan titik singular. Nah, langkah pertamanya itu adalah mencari titik stasioner terlebih dahulu dengan mengambil turunan pertama fungsi. Nah, turunan pertamanya itu adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 3. Untuk mendapatkan titik stasioner, kita menetapkan turunan tersebut sama dengan 0, yang mana kita dapat menulisnya dengan 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan 3 sehingga diperoleh x kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini juga dapat kita faktorkan menjadi 2, yaitu x min 1 x plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita memperoleh dua nilai, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Ini adalah titik stasioner yang harus kita evaluasi. Nah, selanjutnya untuk titik singular, karena fungsinya ini adalah fungsi polinom, sehingga turunan itu selalu ada di semua titik, maka titik singular ini tidak ditemukan, teman-teman. Selanjutnya kita langsung aja menghitung nilai fungsi pada kedua titik stasioner. Nah, untuk menghitung nilai fungsinya itu, pertama kita harus menghitungnya itu di x sama dengan min 1, dimana kita dapat menulis f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 3 min 1 tambah 1. Nah, kita hitung satu per satu. Min 1 pangkat 3 itu kan berarti min 1. Nah, min
3 kali min 1 adalah plus 3, sedangkan 1 itu tetap 1 teman-teman. Kemudian kita jumlahkan, yang dimana F min 1 sama dengan min 1 tambah 3 tambah 1 adalah 3. Nah selanjutnya kita akan menghitung nilai fungsi di X sama dengan 1. Kita hitung satu per satu dulu. Di sini kan 1/3 berarti sama dengan 1. Nah 3X kali 1 sama dengan min 3. Nah kalau 1 itu tetap aja 1 teman-teman. Kemudian kita jumlahkan min F sama dengan F1 sama dengan 1 min 3 ditambah 1 adalah min 1. Nah, dari perhitungan tersebut, nilai terbesar yang diperolehnya itu adalah 3. Sehingga kita dapat menuliskan 3 itu merupakan nilai ekstrim maksimum, sedangkan nilai terkecilnya itu adalah min 1, yang merupakan nilai ekstrim minimum. Dengan demikian, fungsi memiliki ekstrim maksimum di X sama dengan min 1, dan ekstrim minimum di X sama dengan 1. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya Hana Ramawati akan menjelaskan pengertian dan juga contoh soal dalam masalah-masalah praktis. Pengertian dari masalah-masalah praktis yaitu masalah praktis adalah masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah-masalah yang demikian jarang mempunyai titik-titik singular. Faktanya, untuk masalah-masalah ini, nilai-nilai maksimum dan minimum biasanya terjadi pada titik-titik stasioner. Nah, walaupun titik-titik ujung harus diperiksa. Nah, seperti salah satu contoh masalah praktis yaitu kotak persegi panjang dibuat dari selembar papan, panjang 24 inci dan lebar 9 inci, dengan memotong bujur sangkar identik pada keempat pojok dan melipat ke atas-atas sisinya, seperti dalam gambar di bawah ini. Nah, soalnya cari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Berapa volume ini? Penyelesaian soalnya. Di sini misal X adalah sisi bujur sangkar yang dipotong, 24 min 2X adalah panjang kotak yang dihasilkan, 9 min 2X adalah lebar kotak yang dihasilkan, X adalah tinggi kotak yang dihasilkan, dan domain X sama dengan 0 kurang dari X kurang dari 4,5 karena lebarnya 9 inci dan 2X kurang dari 9. Nah, langkah selanjutnya maka kita hitung volume kotak yang dihasilkan. Maka kita tulis V sama dengan 24 min 2X dikali 9 min 2X dikali X. Nah, maka kita mendapatkan 216 min 48X min 18X tambah 4X kuadrat dikali X. Lalu, maka menghasilkan 216X min 66X kuadrat plus 4X pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk menemukan volume maksimum maka kita menggunakan dV per dx. Maka langsung saja kita tulis dV per dx sama dengan 216 dikurangi 132x tambah 12x kuadrat. Nah, untuk mencari nilai kritisnya maka kita setel dV per dx sama dengan 0. Maka kita tulis sama dengan 12x kuadrat dikurangi 132x ditambah 216 sama dengan 0. Nah, di sini kita bagi dengan 12, maka menghasilkan x kuadrat min 11x tambah 18 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan persamaan kuadrat. Ya, menjadi x min 2 dan x min 9 sama dengan 0. Maka nilai kritisnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 9. Selanjutnya, menentukan nilai x yang valid. Nah, dari domain x kurang dari dari domain 0 kurang dari x kurang dari 4,5, hanya x sama dengan 2 yang merupakan nilai kritis yang valid. Nah, nilai x sama dengan 9 berada di luar domain yang memungkinkan. Selanjutnya, menghitung dimensi dan volume maksimum. Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan x sama dengan 2 inci, maka x-nya sama dengan 2 inci, dan panjangnya 24 min 2 dikali 2 sama dengan 24 dikurangi 4, maka 20 inci. Selanjutnya untuk lebar sama dengan 9 min 2 kali 2, maka 9 dikurangi 4 sama dengan 5 inci. Nah, untuk tingginya 2 inci, maka volume maksimumnya adalah 20 dikali 5 dikali 2 sama dengan 200 inci kubik.
Nah, jadi ukuran kotak untuk volume maksimum adalah panjangnya 20 inci, lebarnya 5 inci, dan tingginya 2 inci. Sedangkan volume maksimum kotak tersebut adalah 200 inci kubik. Sekian presentasi video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum